Baik, Om Swastiastu. Pada pertemuan hari ini kita akan bahas mengenai pusat sumber belajar. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan identitas kelompok saya, yaitu yang pertama ada IGD Putu Krisna Dharma Saputra dengan NIM 2011021014 dan saya sendiri yaitu Nimadi Mirayanti dengan NIM 2011021018. Di sini kita akan bahas mengenai pusat sumber belajar. Yang pertama ada sumber belajar perpustakaan, yang kedua ada sumber belajar laboratorium dan tempat praktik, yang ketiga ada pusat sumber belajar, dan yang keempat ada sumber belajar di pendidikan non-formal. Langsung saja yang pertama yaitu sumber belajar perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat menyimpan berbagai jenis informasi dalam berbagai ragam tampilan yang sekaligus berfungsi sebagai sumber belajar. Di mana di lembaga pendidikan perpustakaan dipergunakan oleh pembelajar mempersiapkan bahan pembelajaran dan oleh pembelajar sebagai acuan dalam belajar. Di luar lembaga pendidikan formal, juga terdapat perpustakaan yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat umum atau kalangan tertentu. Perkembangan TIK telah memungkinkan perpustakaan konvensional berkembang menjadi perpustakaan elektronik atau perpustakaan digital. Yang kedua yaitu sumber belajar laboratorium dan tempat praktik. Salah satu metode untuk memberikan pengalaman yang utuh kepada pembelajar ialah melalui praktik di laboratorium atau tempat praktik. Di laboratorium, pengalaman belajar melalui interaksi cara mengkaji buku atau mentah. Kegiatan belajar dalam sumber belajar laboratorium dan tempat praktik ini, yaitu yang pertama dengan menentukan belajar, mempersiapkan bahan-bahan dan prosedur praktik, melakukannya sendiri, melihat hasilnya, mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan. Kemudian manfaat dari sumber belajar laboratorium dan tempat praktik ini, yaitu menambah keinginan pembelajar melakukan berbagai percobaan untuk memperoleh pengetahuan baru. Dan juga lembaga pendidikan seperti sekolah dapat berfungsi sebagai laboratorium untuk mempraktikkan dan mengembangkan teori belajar dan membelajarkan model pembelajaran serta memanfaatkan aneka sumber belajar. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada materi pusat pembelajaran. Perpustakaan merupakan andalan awal sebagai sumber belajar, membelajarkan di lembaga pendidikan, bahkan juga di organisasi lain, serta di tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang sangat cepat, dan perkembangan itu disebarluaskan melalui TIK secara cepat pula melalui berbagai media elektronik dan internet. Lembaga pendidikan dan penelitian juga segera pula memperoleh informasi dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni itu. Dengan demikian, diperlukan suatu konsep lain dalam mengembangkan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar, atau PSB, atau Learning Resource Center. PSB diperkenalkan lebih dari setengah abad lalu. Dalam tahun 1960-an di Inggris, konsep itu dikembangkan terus sampai tahun 1970-an. Dengan adanya pusat sumber belajar, diharapkan tersedianya aneka sumber belajar yang sesuai untuk mendukung upaya meningkatnya mutu proses dan hasil belajar yang unggul di semua bidang studi. Dengan demikian, misi pusat sumber belajar ialah yang pertama, menyediakan sumber daya yang ahli dan terampil dalam merancang dan mengembangkan model-model pembelajaran. Yang kedua, menghasilkan berbagai sumber belajar yang sesuai baik untuk keperluan belajar mandiri maupun belajar kelompok, dan menyediakan berbagai sumber belajar untuk keperluan belajar dan membelajarkan dalam berbagai bidang studi.
Mengacu pada ketiga misi tersebut, pusat sumber belajar berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembelajaran dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Yang kedua, memberikan pelayanan media belajar dan membelajarkan. Yang ketiga, mengembangkan dan membuat media pembelajaran yang baru. Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan mutu pengelola dan penggunaan pusat sumber belajar. Dan yang terakhir, menyelenggarakan administrasi pusat sumber belajar. Materi yang keempat adalah sumber belajar di pendidikan non-formal. Berkembangnya inovasi dalam berbagai lapangan kerja sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta juga merebaknya globalisasi di berbagai bidang membuat masyarakat memerlukan kemampuan dan keterampilan baru. Oleh karena, belajar perlu dimulai dan dikembangkan sedini mungkin. Penyediaan sumber belajar untuk anak usia dini semakin perlu mendapatkan perhatian karena hal berikut. Yang pertama, di kota-kota besar semakin banyak ibu rumah tangga yang aktif bekerja di luar rumah, akibatnya penerapan kesetaraan gender. Yang kedua, masih cukup banyak ibu rumah tangga khususnya di daerah pedesaan tidak mengetahui nutrisi yang baik dan untuk perkembangan pertumbuhan fisik anak, serta tata cara mengembangkan kemampuan intelektual anak.